Halo adik-adik, bagaimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut ya. Jumpa lagi dengan kakak Keti Situngkir. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 2 dengan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan kita telah sampai pada materi Kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Adapun kompetensi dasar dari bab 2 ini yaitu kalian mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Dengan tujuan pembelajaran yang perlu adik-adik capai pada kesempatan kali ini, yaitu kalian mampu untuk mengelompokkan plantae. Pada tahun 1969, seorang botanik berkebangsaan Amerika Serikat bernama Robert H. Whittaker memperkenalkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom yang pertama Monera, yang kedua Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Fungi, yang keempat Kingdom Plantae, dan yang kelima ada Kingdom Animalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita yang meliputi lumut atau bryophyta. Yang kedua, ada tumbuhan berpembuluh atau tracheophyta meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, Bryophyta atau lumut ini terbagi menjadi 3, yang pertama lumut hati, yang kedua lumut daun, yang ketiga lumut tanduk. Contohnya seperti lumut daun. Pteridophyta atau paku-pakuan terbagi menjadi 4, yang pertama Psilophytinae atau paku purba, yang kedua ada Lycopodinae atau paku kawat, dan yang ketiga ada Equisetinae atau paku ekor kuda, dan yang keempat ada Felicinae atau paku sejati. Contohnya yaitu paku tiang atau paku sejati. Nah, yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae, yang kedua ada Angiospermae. Contohnya pohon cemara. Tumbuhan lumut dan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tumbuhan yang memiliki spora, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, memiliki klorofil dan berfotosintesis, habitatnya berupa tempat yang lembab. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Nah, kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Adapun contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Memiliki struktur yang menyerupai akar disebut rizoid, berspora, dan berklorofil. Nah, dapat adik-adik lihat gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar lumut beserta bagian-bagiannya. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut juga dengan tumbuhan berkomus. Nah, tumbuhan berkomus ini terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Nah, Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, adapun ciri-ciri tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji. Yang kedua, memiliki daun muda yang menggulung. Yang ketiga, daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Nah, yang keempat, ada daun yang tidak menghasilkan spora yang disebut tropofil. Nah, dapat dilihat gambar di samping merupakan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan paku. Nah, yang selanjutnya ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau yang sering disebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka
atau Gymnospermae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, ada alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Yang ketiga, ada batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Ini merupakan contoh tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun atau karples. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Nah, adapun contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, alpukat, anggur, dan nangka. Tumbuhan Angiospermae ada 2, yaitu tumbuhan berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Nah, adapun ciri-ciri tumbuhan berkeping 1 atau monokotil ini memiliki 1 keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan berkeping 2 atau dikotil memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, memiliki batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Perbedaan ciri antara tanaman jagung atau monokotil dan tanaman kacang tanah atau dikotil. Nah, tanaman jagung atau monokotil memiliki akar serabut, daunnya tulang daun sejajar, memiliki biji berkeping 1 dan tumbuhan ini merupakan tumbuhan monokotil. Yang kedua, ada kacang tanah atau dikotil, memiliki akar tunggang, daunnya tulang daun menyirip, memiliki biji yang berkeping 2, dan ini merupakan tumbuhan dikotil.